100 ya. Inilah aksi penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing di Selat Malaka. Aksi penangkapan oleh tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Kapal asing yang dilengkapi dengan alat tangkap jenis troll itu dioperasikan oleh nakoda dan awak kapal warga negara Indonesia. Adapun modus operandi yang selama ini dilakukan, yaitu mereka dalam arti pemilik daripada kapal ikan berbendera Malaysia tersebut menggunakan nelayan dari Indonesia, atau dengan harapan apabila bertemu dengan penegak hukum seolah-olah kapal tersebut adalah kapal nelayan Indonesia. Namun demikian, dengan pengalaman ABK, kapal pengawas perikanan Ditjen PSDKP, berhasil mengidentifikasi bahwa kapal tersebut adalah kapal nelayan berbendera Malaysia yang telah melakukan pencurian ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Saat ini awak kapal dan nakoda yang berjumlah 4 orang dibawa ke pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, sepanjang 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 48 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Terdiri dari 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam. Petugas Bea Cukai di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta memeriksa barang bawaan penumpang yang baru saja tiba dari Turki. Petugas mencurigai barang bawaan penumpang yang terindikasi membawa barang jasa titip atau just tip. Ini ada ininya ya, Pak. Size-nya ada. Saya boleh lihat size-nya dulu aja. Biar bongkar-bongkar. Ini berarti ini. Pokoknya totalnya 600 juta, 300 biji. Ini berapa pieces? Boleh dihitung. Ini apa? Oh, bandara. Inner gitu ya. Berapa banyak? Ada ini nggak? Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini harga dari pasar, jadi nggak ada invoice-nya. Ya. Yang ini sama ini nggak ada invoice-nya, harganya di pasar. Ini satunya tuh sekitar satu berapa lira gitu. Pokoknya hanya terbaik. Oh, ini kaos, ini itu leggingnya. Berapa pieces? Ya, banyak kan 50 setel. Baik sampai 15 pack. Boleh gitu sama juga yang di. Nah, ini makanan. Pembebasannya 500 US dollar kan, ya kan, tahu kan. Nah, tapi selain pembebasan dari harga tersebut, kita hitung juga jumlah barangnya gitu. Ada jumlah barang yang bisa kita hitung sebagai barang pribadi, misal 1 sampai 10 biji. Nah, ini tadi ibu memang berdelapan kan, tapi kalau dijadikan satu gini, satu koper ini kita lihatnya sebagai barang satu orang gitu. Jadi untuk penyelesaiannya nanti untuk gimana nya buat kita nanti silakan tanyakan aja ya. X-ray mengarahkan ke kami ke DPP di sini karena indikasinya dari jumlahnya itu untuk diperjualbelikan kembali di Indonesia. Kalau ini tadi yang itu legging, kaos, sama inner buat dijahit ya full semuanya. Isi pembeliannya ada itu di situ. Total pembeliannya semua ada nggak? Itu kan kalau kurang lebih kan ada satu pieces tuh yang si inner itu sekitar harganya 1 sampai 2 lira. Sekitar 1, sekian aku nggak tahu. Cuma kalau yang bawahnya yang si legging itu 1 setel itu harganya 15 lira. Jadi ada total 50 setel sama yang si ciput itu.
Dari jumlah barang tersebut kita tetapkan nilainya berdasarkan invoice yang dibawa penumpang atau berdasarkan harga yang berlaku di pasaran terhadap barang tersebut. Untuk produk tekstil umumnya biaya masuk itu di 25% dan PPN itu 10% dan PPh-nya itu 15% untuk yang tidak memiliki NPWP dan 7,5% untuk yang memiliki NPWP. 3.800 ya? Sesuai Bisnis ya? Ini kan produk tekstil itu, pengenaan biaya masuknya lebih besar dari lain, makanya memang akhirnya nilai totalnya jadi lebih. Oh, 25% ya? 1.455.000. Pas 1.400? 55.000. Ibu, ini bukti pembayarannya. Banyak ya, Pak. Setelah membayar pajak atas barang yang dibawanya, penumpang langsung meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas gabungan karantina pertanian Bandar Lampung melakukan operasi patuh di Pelabuhan Bakauheni untuk mengawasi setiap kendaraan yang akan melintas menuju ke Pulau Jawa. Saat sedang melakukan pemeriksaan, petugas mendapati satu minibus yang mencurigakan. Ini apa? Apa ini? Yang tahu kamu apa? Yang tahu kamu aja. Katanya sih apa? Daging aja. Daging apa? Berapa ambil? Petugas kemudian membuka kardus dan mendapati bungkusan daging celeng. Daging celeng ini. Oh, ya. Daging celeng ya? Enggak tahu siapa. Jujur. Enggak tahu siapa. Jujur aja. Bawa berapa kamu? Emang dilarang, Pak? Iya, ini harus ada surat-suratnya ini. Boleh dibawa, tapi harus lengkap surat-suratnya, bukan dokumennya. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati daging celeng seberat 350 kg tanpa dokumen resmi. Kepada petugas, sopir mengaku akan mendapat upah sebesar 3 juta rupiah jika berhasil membawa ratusan daging celeng ini menuju ke Tangerang. Daging celeng tersebut dilakukan pemeriksaan secara fisik, kemudian juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui, untuk melakukan pemeriksaan apakah daging celeng tersebut masih layak untuk dijadikan pakan atau pangan. Kalau tidak layak lagi, maka daging celeng tersebut nantinya kita lakukan pemusnahan karena sudah tidak layak. Kalau daging celeng yang tidak layak ini sampai kepada masyarakat, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, kemungkinan masyarakat akan mendapatkan penyakit. Nah, penyakit yang banyak penyakit yang diakibatkan oleh daging celeng yang tidak sehat. Kemungkinan bisa terkena ASF atau African Swine Fever. Nah, ini kan berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, ini mobilnya. Ini kan Pak, bener kan? Langsung sampai samping. Sampai.